Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Wahyu Arifianto dari kelas 13 TI1. Di sini saya akan mempresentasikan atau cara membuat program dari sistem pompa air. Untuk alokasi input dan outputnya kita pakai output aja. Oke. Untuk input alamat S1 itu alamatnya 0.00, S2 itu alamatnya 0.01, S3 itu alamatnya 0.02, S4 0.03, dan emergency stop itu alamatnya 0.04. Untuk outputnya kita pakai alamat dari pompa 1 itu sama dengan 100.00, pompa 2 kita pakai alamat 100.01. H1 kita kasih alamat 100.02, H2 kita kasih alamat 100.03. Oke, H3 kita kasih alamat 100.04, H4 100.05, H5 100.06. Oke, selanjutnya kita masuk ke CX Programmer. Ini di sini kita pakai kita new. Di sini PLC-nya pakai CP1E. Untuk setting tipe CPU-nya kita pakai N yang N40. Setelah di OK. Oke, pertama kali kita menggunakan, kita klik C, lalu kita arah bawah sampai menemukan ini P_on. Fungsinya P_on ini untuk mempersingkat urung juga bisa. Ini untuk meringkas program aja. Oke, setelah itu kita kasih alamatnya emergency stop, ini NO nya. Jadi ketika emergency itu kita tekan, maka semua sistem program itu akan mati. Dan tidak lupa juga kita kasih alamatnya W0.04. Ini alamat emergency stop yang di HMI. Oke, setelah itu kita masuk ke soal. Ini yang poin 1. Pada saat tangki air kosong, maka sensor 1 aktif, pompa 1 bekerja, dan H2 menyala. Yang di pertama tadi kan udah ada instruksi. Jadi yang menghidupkan itu pertama S1. Ketika S1 tidak mendeteksi air, ya, maka dia menghidupkan pompa 1 dan H2. Pompa 1 alamatnya 100.00. Ini pompa 1 dan menghidupkan H2. 03, ini H2. Oke, kita kasih pengunci juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 2. Pada saat permukaan air menyentuh sensor 2, pompa 1 dan 2 bekerja, H2 dan H3 menyala. Jadi untuk yang poin 2 itu udah ada apa? Untuk penghidupannya itu menggunakan sensor 2. Jadi kita menggunakan alamat 1, itu S2. Dia menghidupkan pompa 2 dan H3. Kenapa kok gitu? Soalnya pompa 1 dan H2 itu udah dinyalakan dengan S1. Jadi kita tinggal menghidupkan yang pompa 2 dan H3. Untuk alamatnya dari pompa 2 itu 11. Oke, jangan lupa juga dikasih koil dari pompa 1 biar dia kerjanya berurutan. Oke, gini ya. Ini alamatnya H3 100.04. Ini H3. Oke, C10.01. Kita ini kasih pengunci.
Oke, kita masuk ke poin 3. Pada saat permukaan air menyentuh sensor 3, pompa 1 mati, pompa 2 tetap bekerja, H2 padam, H3 menyala. Oke. Di sini udah ada indikasi ketika sensor 3 aktif, maka pompa 1 dan H2 itu mati atau padam. Jadi kita langsung menuju ke pompa 1 dan H2 ini. Jadi kita matikan dengan menggunakan sensor 3. Alamatnya 02, ini S3. Oke, lanjut ke poin 4. Pada saat permukaan air menyentuh sensor 4, semua pompa mati, H2 dan H3 padam. Lampu indikator H4 menyala, berkedip selama 5 detik dan kemudian padam. Oke. Jadi udah ada indikasi ketika sensor 4 aktif, semua pompanya mati, H2 H3 padam. Lampu indikator H4 menyala, berkedip selama 5 detik. Jadi kita menggunakan sensor 4. Ini lampunya sensor 4. Oke. Di sini kita pakai alamat semua dulu. Oke, dan jangan lupa di sini dikasih koil atau kontak dari pompa 2. Jadi ketika program yang ini belum aktif, yang ini tidak ada, yang ini tidak bisa aktif. Oke. Soalnya kita membuat output dari H4 100.05. Ini H4. Oke. Bagaimana caranya dia biar berkedip? Kita C. Oke, kita C. Terus arah bawah sampai menyentuh P_1S. Oke. Dan di sini udah dituliskan juga H4 menyala, berkedip selama 5 detik. Jadi untuk mematikan setelah 5 detik dia harus padam. Jadi pakai timer 0 shift 50. Ini kita pakai di sini buat mematikan rangkaian. Ya, jangan lupa di sini juga dikasih alamat dari 200 ini. Jadi ketika ini aktif, semua pompa ini akan mati. Oke. Kita kasih W0.00. Ini untuk alamat dari HMI S1 HMI. Jadi kalau S1 di kontak di HMI, kalau untuk mematikan dia di seri. Apabila dia W0.02 S3 HMI NC. Jadi kalau untuk mematikan kita pakai NC di seri dengan alamat asli dan alamat HMI. Selanjutnya apabila untuk menghidupkan, kalau untuk menghidupkan kita pakai W0.01. Ini untuk menghidupkan. Jadi S2 HMI. Oke, ini untuk menghidupkan. Di sini juga ada lagi C W03. Ini S4 HMI. Oke. Jadi begini ya. Sekarang kita buat untuk indikator H1. H1 indikator itu sistemnya standby. Jadi ketika alamat pompa 1 dan pompa 2 belum bekerja, H1 itu akan menyala. Tapi dengan syarat emergensinya itu tidak tertekan. W0.04. Oke, ini emergensi ya. Terus kita pakai alamat H1 02 itu H1. Oke, selanjutnya kita indikator untuk emergensi. H5 itu indikator emergensi atau overload. Jadi kita pakainya tuh NC
ini 4, dan NO itu untuk W4. Terus kita kasih alamat 06, ini untuk H5. Oke, apakah sesuai dengan yang kita buat tadi? H5 itu alamatnya 106, H4 itu 105, H4 105. Oke, H2 itu H2 itu 103. Oke, yang 102. Oke lah, 142 100 1. Oke, betul. Oke, sekian. Habis ini saya akan melanjutkan ke presentasi di panel dan transfernya. Oke. Setelah kita buat program, setelah itu kita transfer ke panel untuk uji coba. Pertama kali kita akan menghidupkan powernya dulu. Oke, setelah PLC-nya menyala, setelah itu kita akan transfer program yang telah kita buat tadi. Oke, kita akan transfer dulu. Oke, setelah program kita transfer, setelah itu kita akan uji coba. Jadi ketika S1 tidak mendeteksi air, maka pompa 1 dan H2 dia akan menyala di pompa satunya. Oke, dia on, dan H2 nya dia menyala. Otomatis ketika pompa 1 dia akan mengisi air ke dalam tangki. Yang awal mula tangkinya itu keadaannya kosong. Sekian beberapa waktu kemudian airnya akan naik sampai menyentuh sensor 1. Oke, sensor 1 sudah terdeteksi air. Selanjutnya ketika S2 mendeteksi air, maka pompa 2 dan H3 dia ikut menyala. Oke, beberapa saat kemudian air akan menyentuh sensor 3, dan ketika sensor 3 mendeteksi air, maka pompa 1 dan H2 dia akan padam. Oke, S3 mendeteksi air, H2 nya padam, dan pompa 1 dianya keadaan off atau padam. Oke, sampai beberapa saat kemudian S4 sampai mendeteksi air. Ketika S4 mendeteksi air, maka H4 akan memberi isyarat dia akan berkedip selama 5 detik, dan semua pompa dia akan mati, dan H1 itu indikator standby, dia akan langsung menyala. Oke, setelah 5 detik H4 nya padam. Setelah itu air di dalam tangki itu udah penuh, ya kan? Itu airnya kita pakai otomatis dia akan turun, ketinggian airnya dia akan turun. Ketika S4 tidak mendeteksi air, dia belum terjadi apa-apa. S3 tidak mendeteksi air, belum terjadi apa-apa juga. S2 tidak mendeteksi air, dia tetap tidak ada yang bekerja. Dan ketika S1 dia tidak mendeteksi air, maka pompa 1 dia akan nyala secara otomatis. Oke. Pompa 1 dia menyala, dan H2 ini pompa 1-nya dia menyala. Oke. Dan ketika ada kebocoran arus listrik maupun ada keadaan emergency ini kita tekan H5-nya, dia akan otomatis menyala dan semua sistem itu mati. Oke. Sekian. Terima kasih. Ini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.